tuh kan pengen banget ya kan jadi seperti kamu gitu kan, jadi kayak Miss gitu atau jadi putri-putri, karena aku sampai sekarang cuma bisa jadi putri panggung. Tangan harus disilang di sini. Kita makannya harus 2 tangan gini pas lagi ngobrol sama orang ya. Terus gitu gini? misal. Terus Cara habis gitu ketawa. cara ketawa gimana? Sebenarnya nggak ada. Enggak, ini kan kalau gaya jalan anak perawan ya. Kalau gaya jalan mama anak 4 mungkin deh beda. Udah begitu, karena beda dalamannya. Gimana sih, ribet juga ngomongnya ya. Halo, saya Salina Evangelista, saya di sini representatif. Ribet ah. Kalau misalnya Miss ikut Miss. Nah ini aku udah tahu nih pasti nih. Apa tuh? Pasti mau bahas cowok kan? Iya, boleh punya nggak pacar sih? nggak? Hai guys, welcome di Cell Talk. Sekarang aku lagi sama Jolin, si cantik yang penuh dengan prestasi. Ya, sekarang Jolin tuh lagi sibuk apa sih, Jol? Sekarang lagi. Oh, panggilannya apa, Jol? Jolin, Jol juga boleh, Lin juga boleh, terserah. Lin, jangan ntar kalau Iya, ntar. panggilan aku nengok juga. Ntar kita jadi. Terus. Nah, kamu tuh sekarang lagi sibuk apa? kemarin baru beres syuting video klipnya Kak Tata Janeta untuk single terbarunya dia. Di Mana Jodohku? Jodoh kamu di mana? Kamu udah punya jodoh belum sih? Rahasia. Oh, biasanya udah punya ya guys kalau kayak gitu. Kalau enggak kan pasti bilangnya enggak gitu ya kan? Terus Iya, terus sekarang lagi ini Kak, lagi prepare buat series. Ada series, oh, web series, web gitu series. Oke. Lagi sementara pre-production. Mudah-mudahan sih lancar ya, sampai amin. akhir. Berarti gitu. emang kamu tuh dari awal mulai karir kamu itu modeling sampai Iya, sekarang modeling. masih modeling. Ya iyalah ya, lihat aja tinggi, langsing dan putih. Ya Sama kan? kayak Kak Selin. Enggak, aku nggak tinggi-tinggi amat. Kalau kamu kan udah tinggi banget gitu kan. Tapi by the way itu awal mula karir kamu itu dari apa? Kalau aku kan dulu kan pertama kali mulai karir aku ikut-ikut casting, terus akhirnya aku ikut pemilihan model majalah, terus baru main film kayak gitu-gitu. Kalau kamu dari awalnya? Kalau aku awalnya kurang lebih sama ya kayak awalnya tuh kayak modeling dulu. Terus kemudian abis itu ikut ya pemilihan lah dulu. Tapi awal mulanya kamu modeling itu modelingnya apa gitu? Misalnya ikut-ikut kayak kan dulu ada juga tuh yang kayak photoshoot terus dibayar per project gitu atau kayak gimana? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, jadi emang modeling dulu? Jadi emang modeling ikut-ikut dulu. photoshoot gitu? Dulu awal tuh kakak dulu yang terjun di dunia modeling, terus kemudian waktu itu aku lagi nganterin dia kan, aku nganterin dia terus tiba-tiba ditanyain, ini adek kamu nggak mau ikut juga jadi model? Nah dari situlah mulai awalnya. Oh, akhirnya kamu diajak lah untuk jadi model. Betul, gitu ya. Kak. Waktu itu kalau boleh tahu bayaran pertama kamu jadi model tuh berapa sih? Aduh, berapa ya? Udah lupa. Cuman kalau misalkan gaji pertama yang memang benar-benar aku kasih ke orang tua, karena kan dulu kan aku waktu pas kecil kayak masih gimana sih Kak perasaannya, kayak yang orang tua juga kan pasti kan worry kan kita kalau misalkan kita ada kerjaan atau apa gitu, apalagi kan they have to make sure bahwa ini kerjaannya tuh memang legit gitu, benar-benar kerjaan yang memang ya ibaratnya kayak kita nggak ditipu orang atau nggak diperdaya atau apalah gitu. Itu kalau nggak salah aku pernah dibayar $500 ya buat foto baju. Itu biaya yang sangat besar ya untuk pertama kali permunculan. Itu tahun berapa ya by the way ya? 2010 atau 11 ya. Oh, 2010 atau 11. Tapi sebelum itu tuh aku sebenarnya udah modeling juga, cuman amount yang aku dapat tidak sebesar itu, dan tapi yang official yang aku kasih ke orang tua kayak yang nih aku sudah bisa menghasilkan sendiri nih itu segitu. Oh, kamu sekarang usianya berapa sih? Aku sekarang 25. Oh, ya beda tipis lah ya sama aku. Aku juga masih 20-an setengah, bentar lagi 30. Tapi by the way, kamu tuh berarti $500 bayaran yang official kamu kasih ke orang tua pertama kali. Karena ya dulu itu, maksudnya orang tua kan worry, maksudnya ini anak aku beneran kerja nggak sih, atau jangan cuman perdaya sama orang, ditipu atau apa gitu. Dan tapi kan dari my awal, parents is very strict about that. Ya, tapi dari awal kan kamu udah sering jalan jadi model gitu kan? Nah,
sebelumnya ngumpet-ngumpet justru Kak. Nggak ketahuan sama orang tua kamu. Ngumpet-ngumpet. Kenapa? Apa karena kamu takut ada pressure dari orang tua kamu? Takut gitu? karena ya namanya juga opa atau papa waktu itu kan mungkin worry ya, namanya anak cewek. Kamu gitu. waktu itu usianya masih berapa tuh? 14 tahun ya, kalau nggak salah ya. Masih kecil lah ya, masih underage lah ya. Masih underage. Berarti kalau kamu lagi keluar-keluar gitu, ditemenin sama siapa? Apa sendiri? Sama kakak. Kadang juga keluarga tahu, cuman ya ngumpet-ngumpet aja. Ngumpet-ngumpet gitu, bilangnya pergi main gitu. Diajak kakak. Padahal sebenarnya kerja gitu. Photoshoot. Terus kalau kamu nggak kasih ke orang tua pada saat kamu kerja waktu itu, kan kamu pertama kali kasihnya $500. Berarti yang kerja-kerja sebelumnya yang kamu ngumpet-ngumpet itu uangnya kamu buat apa gitu? Tabung. Kamu tabung? Tabung. Iya. Tabung. Jadi bayarannya dari berapa gitu? Lupa Kak, jujur. Tapi ya kurang lebih sih dekat-dekat lah sama itu. Kurang lebih ya, berarti itu juga termasuk mahal ya. Karena waktu aku pertama kali kemunculan aku pertama kali itu cuma dibayar 700.000. Waktu itu tahun berapa ya, aku lupa. Itu apa Kak, photoshoot atau? Enggak, waktu itu aku syuting gitu. Kalau photoshoot pada saat itu kayak cuma 500.000 kayak gitu. Pernah juga dibayar segitu. Jadi kemunculan awal itu kan biasanya dibayarnya aku tuh nggak langsung besar gitu. Jadi step by step gitu. Tapi kalau $500 itu lumayan juga ya itu, gitu. Tapi itu tahun berapa tuh Kak? Soalnya kan aku itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2000. Aku lupa. Di belakang, maksudnya di bawah 2010. Di bawah 2010. Gitu. Nah, kalau kamu tuh berarti sempat ngumpet-ngumpet photoshoot dari orang tua gitu kan. Pertama kali orang tua kamu tahu kamu pergi photoshoot, pernah nggak ada pengalaman kamu misalnya diomelin, dimarahin gitu, dihukum atau gimana gitu? Diomelin. Gimana gitu? Ya, soalnya kan gini loh. Tadinya tuh awalnya opa aku tuh pengennya aku tuh jadi kayak yang bukan kerja di dunia dunia entertainment atau dunia modeling atau ya dunia industri kreatif lah ya gitu. Dia tuh pengennya tuh kerjaan yang memang gimana sih orang zaman dulu Kak, pengennya ya udah kamu jadi PNS aja gitu atau jadi daftar jadi apa kek atau kerja di kantor kek atau gimana gitu. Jadi aku tuh gelis begini masa jadi PNS ya kan ya. Antar dikerubunin sama ini kan, kalau mau orang-orang misalnya mau bikin KTP gitu maunya dibikinin nama kamu mulu ntar kayak begitu ya kan. Iya gitu. Jadi awalnya ngumpet-ngumpet memang. Cuman semenjak aku bisa membuktikan bahwa ini nih Jolin bisa menghasilkan loh gitu. Nah, akhirnya dari situlah mulai aku gain trust-nya orang tua untuk bisa kerja. Pertama dimarahin, dihukum gitu sempat nggak? Dihukumnya gimana? Nggak boleh keluar kamar. Disuruh angkat kaki, pegang kuping gitu. Oh gitu? Kasian juga ya, tapi itulah perjuangan yang membawa kamu untuk meniti karir kamu sampai akhirnya kamu mendapatkan banyak prestasi. Amin. Kayak contohnya kamu pernah ikut Putri Indonesia, ya kan? Nah itu gimana tuh pengalaman kamu dari pertama kali kamu ikut Putri Indonesia, terus gelar apa aja yang pernah kamu dapetin? Nah jadi 2019 itu aku ikut Putri Indonesia, terus kemudian dapat gelar Putri Indonesia Lingkungan, puji Tuhan. Itu juga nggak semulus itu juga jalan aku sebenarnya Kak. Jadi di 2018 itu aku sempat ikut Putri Indonesia, cuman gagal karena waktu itu badannya belum menunjang. Jadi disuruh kayak ya udah deh kamu persiapan, mungkin kayaknya kamu belum dulu deh gitu. Kamu persiapan lagi deh lebih mateng ke depannya gitu kan. Dan memang aku juga waktu itu ngerasa bahwa ya mungkin memang aku ditolak pada saat itu karena they want me to be prepared juga, bukan yang asal langsung datang dan ikut. Jadi terus akhirnya 2018 nggak jadi, 2019 ikut lagi dan akhirnya lolos audisi, terus kemudian dapat gelar Putri Indonesia Lingkungan deh. Jadi dapat gelar Putri Indonesia Lingkungan. Setelah itu kamu sempat kalau nggak salah ya pernah ikut Miss Internasional ya. Betul. Kamu masuk top 8 ya waktu itu ya. Terus gimana pengalaman kamu tuh kayak gitu? Pengalamannya bangga sih Kak, bangga banget. Karena aku di situ kan jadi representatif Indonesia ya. Representatif Indonesia, jadi salah satu wanita yang bisa punya
beban dan tanggung jawab untuk merepresentasikan Indonesia di sana, apalagi banyak banget cewek-cewek cantik tuh bukan cuma 1-2 orang, tapi semua, all of them are beautiful, dan semuanya juga punya background yang bagus-bagus dari negara-negara mereka juga, dan mereka juga sama tujuannya kan, pengen membanggakan negaranya mereka. Iya, benar. Jadi pressure itu benar-benar berasa banget di sana. Cuman yang bikin aku happy adalah karena karantinanya di sana itu banyak jalan-jalan. Oh, jadi di mana sih waktu itu karantinanya? Di Jepang. Jepang. Wow. Di Jepang. Jadi selama 1 bulan Kak, aku di sana. 1 bulan jadi jalan-jalan kemana. Ini nggak ada gitu. pemilihan Miss Emak gitu ya? Ada loh Kak. Masa sih? Ada. Miss apa tuh? Miss Komunikasi apa sih? Bukan. Mrs. Indonesia ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Ada. Tapi kayaknya udah repot lah ngurus anak 4. Kita kalau disuruh pakai bikini yang ada, aduh kendor kemana-mana. Ya kan, tapi kan ada pemotretan kayak pakai bikini gitu kan, pakai gaun-gaun gitu kan. Nah sekarang pakai gaun aja udah nyesek ya kan. Enggak terus. Iya, jadi pengalaman kamu tuh yang udah kamu laluin sampai akhirnya kamu pernah ikut ini juga ya, apa? Miss Celebrity? Miss Celebrity itu 2010 sebelum 2010. Putri Indonesia. Oh, jadi sebelum Putri Indonesia, sebelum ikut Miss International, kamu pernah ikut Miss Celebrity? Miss Celebrity Di tahun 2010? Di tahun 2010. Oh, jadi sebelum kamu ikut modeling kelas itu? Sebelum itu sesudah. Ya. Sekarang main di mana sih kamu? Kamu main di mana? Anak sekolah. Oh iya, Trans sekarang 7, dia tuh kan? kamu lagi main di anak sekolah ya di Trans 7. Oke. Jadi cast tetapnya itu aku, Vicky. Vicky di situ berperan sebagai Tio. Oke. Terus karena ada 2 Vicky kan, Vicky Niti Negoro sama Vicky Prasetyo. Jadi salah satunya akhirnya jadi Tio ini. Tio, terus Vicky, ada Terina Nose di situ jadi Nur, yang kocak banget. Kayaknya semua orang pasti udah tahu deh itu perkocakannya dia. Yeah. Ada Arafa, ada Dede, banyak deh macam-macam. Ya, ada rame Aci, lah ya pokoknya di situ ya. Nah terus tuh kamu tuh waktu ada Kang Denny juga. Ada Kang Denny, iya benar-benar. Nah di situ tuh siapa gitu yang paling jago ngegombalin atau ngegodain kamu gitu? Karena saya tahu di situ sarang buaya. Jadi siapa gitu langsung? Siapa ya? Karena Vicky. Salah satunya. Kamu tuh kan kalau di situ digimik-gimikin sama Vicky gitu. Iya, Vicky. Terus ada gini ya, soalnya aku di situ perannya tuh jadi anak baru. Ya, anak baru pindahan dari Bandung. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah punya background duluan kan sebelum aku gitu. Jadi aku digoda-godain lah di situ. Jadi jadi kembang sekolah lah. Itu gitu, ceritanya. Kenyataannya juga kan. Padahal aku kembang sepatu sebenarnya. Aku bingung kenapa aku bisa jadi kembang sekolah. terus habis gitu, jadi kamu di situ tuh terus digimik-gimikin sama Vicky gitu. Sama Vicky, Denny, Kang Denny. Rame-rame lah ya, rame-rame. Tapi sekarang ceritanya udah mulai mengerucut. Kenapa jadi tuh? Vicky sama siapa, Tio sama siapa, aku sama siapa. Oh kayak gitu, udah mulai terkonsep. Udah mulai konsepnya udah mulai apa? Kalau awal itu kan kita perkenalan, nah sekarang ini udah mulai jalurnya udah ada. Iya, bagus lah. Oke kan ini kan kamu kan emang udah terkenal sebagai seorang putri ya kan, dia dari cara duduknya aja juga udah kelihatan kalau kamu tuh seorang miss-missan gitu lah ya. Nah, aku tuh kan pengen banget ya kan jadi seperti kamu gitu kan, jadi kayak miss-miss gitu atau jadi putri-putri, karena aku sampai sekarang cuma bisa jadi putri panggung. Kalau nggak putri tidur gitu. Jadi gimana sih? Kamu bisa nggak sih ajarin aku misalnya kalau kamu ikut ajang pencarian Miss gitu atau misalnya apalah kayak gitu putri-putri Indonesia. Itu kan kamu kan diajarin cara makan, cara duduk, beretika gitu kan. Nah itu kayak gimana, ajarin aku coba misalnya. Aku ngikutin kamu nih. Mulai dari cara duduk kali ya, Kak. Boleh, nah, sebenarnya ini bukan cara duduk yang baik nih. Karena kita nggak boleh kayak gini sebenarnya. Sebenarnya itu yang baik itu harus begini cara duduknya. Nih. Oke, jadi begini ya. Gini. Nah, jadi kakinya itu dua-duanya tuh harus satu line gitu. Oke. Kalau yang tadi kan kita kayak crossover one leg kayak ya. begini itu nggak boleh ya. Jadi harus begini. Kita harus begini. Jadi kakinya itu harus satu arah. Lalu kemudian kita duduk. Tangan harus disilang di sini. Tangan harus di sini. Terus
Terus Lebih abis kelihatan itu kayak cabe-cabean ya deh. Terus abis gitu. iya, terus abis itu cara apa ya? Cara makan. Cara makan gimana Cara tuh? makan. Kalau cara makan sebenarnya kalau lagi on cam gini kita tuh nggak boleh makan. Karena nggak sopan. Iya, nggak boleh makan. Makan harus di meja makan. Makan ya? harus di meja makan, harus proper lah, harus proper. oke. Cuman kalau misalkan mungkin mau nyemil-nyemil, ya misalkan nih ya, Gimana gitu misalnya kamu mm-mm. makannya dengan kayak gimana misalnya? makannya kalau misalkan ibaratnya gini, kalau lagi standby, belum makan gitu, kita harus pegangnya pakai 2 tangan. Oke. Dua Jadi di tangan. bawah pegangnya. Jadi misalkan kita lagi di acara gitu ya, terus kita harus standing party atau apa, kita makannya harus 2 tangan gini. Pas lagi ngobrol sama orang ya, Terus gitu gini? misalkan. Bukan Enggak, dong. enggak. Gini, misalkan kayak coba Kak kita ngobrol gitu biasa. Oh iya sis. Gitu. Nah, Iya. kayak gitu. Terus? Kalau misalkan udah mau makan nih, ya udah. Misalkan kalau aku kan kebetulan kidal ya, jadi harus tangan kiri. Oh, Jadi gitu. makan biasa aja. Tapi Tapi kidal tuh harus diperbaiki atau enggak sih? Misalnya kalau di ajang-ajang pencarian kayak gitu. nah itu juga agak sedikit gimana ya? Kalau aku bilang sih kayaknya enggak ya. Enggak ya? Dan selama Makan. ini sih enggak ya. Enggak. Waktu itu kamu tidak Nggak ada, dilatih maksudnya untuk... nggak ada tuntutan kayak, kamu harus kanan gitu. Tapi sebenarnya aku bisa dua-duanya, bisa kiri, bisa kanan. Oh, oke. Pada saat itu kamu tetap pakai yang kiri? Tetap karena lebih kidal? dominan yang kiri. Oke, kalau gitu. Oke. Kalau pas lagi makan kita nggak boleh ngobrol. Oh, oke. Kita harus benar-benar enjoy. Bolu Siliwangi. Terus belum makan nih? Yuk. Udah. Terus gimana makannya? Jadi mulutnya harus ditutup. Mulutnya ditutup. Oke, ngunyahnya ya maksudnya ya. Oke. Jadi nggak boleh tuh kayak yang nih kayak gini nih, geratakan gitu habis Misalnya habis ngunyah. Oh, habis iya, habis bener, ngobrol bener, kayak gitu ya. lagi. Nggak boleh. Itu it's a big no-no. Terus apalagi ya? Nggak boleh Oh, nih terus. cara duduk Nggak satu boleh lagi nyok nih, terus kayak ini. gini nih. Ini satu lagi nih yang tidak dipangku kakinya. Jadi kakinya dua-duanya rapat, Rapat. terus diginiin. Terus kalau kaki ini harus kayak gini, agak dimiringin sedikit. Terus kaki yang belakang itu dikunci. Gini. Ini satu lagi. Oke, gitu ya pokoknya ya. Terus habis gitu kalau misalnya dari cara makan, cara duduk gitu. Terus Cara habis gitu ketawa. cara ketawa gimana? Ketawa gimana ya? Sebenarnya nggak ada. Enggak. Enggak ya? Aduh ngakak. Sebenarnya nggak ada. Kalau Ya, ketawa-ketawa aja gitu ya? Ketawa aja, tapi ya maksudnya Enggak yang nggak gitu, yang cuawaan gimana ya kayak gitu. Seperlunya, seperlunya aja. Oh my god gitu ya. Kalau dada-dada mungkin kayak Oh, kayak gini ya. atau nggak bisa gini. Kadang-kadang aku suka nonton sih kalau lagi di Ancol apa di Atau Dufan bisa gitu gini ada nih, Kak, nih. gitu. Gitu. Kayak Terus. cara berjalan. Cara berjalan tuh seperti apa? Cara jalan, badan pastinya udah harus tegap dong. Tegak, oke. Badan harus tegap. Kaki kalau misalkan lagi mau berdiri atau lagi standby gitu, kaki satu di depan atau dua-duanya rata gitu Kak. Oke. Terus? Tangannya di sini. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita lagi mau ngobrol gitu Kak, halo gimana kabarnya? Kayak gitu ya. Kayak biasa aku bawain insert tuh begitu. Terus paling ya udah jalan biasa aja. Oke, jalannya kayak gitu. Jalannya harus segaris. Oh gitu ya. Tet, 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 Oke. set gitu. Oke, ini kan kalau gaya jalan anak perawan ya. Kalau gaya jalan mama anak 4 mungkin deh beda. Udah begitu, karena beda dalamannya, ya kan? Tapi kan Selin nggak kelihatan kayak udah punya anak 4 loh. Wah, kamu kaget? Iya. Aku tersanjung loh. Dia serius loh. Wow. Terus. Cara Oke. presentasi. Presentasi. Cara presentasi nggak boleh ngomong gue, nggak boleh ngomong aku, harus saya. Gitu. Abdi teh gitu nggak boleh juga. Sunda dong. Itu maksudnya lebih sopan dan lebih representatif lah ya. Oke. Jadi misalkan gitu.
saya di sini sebagai representatif dari Indonesia, nah gitu. Jadi lebih formal kalau ngomong. Oke, gimana coba misalnya? Coba. Iya, kamu Kak, contohin. coba. Halo, perkenalkan nama saya Jolin. Saya di sini sebagai representatif dari Indonesia. Oke. Coba. Halo, saya Selina Evangelista, representatif. Gimana sih, ribet juga ngomongnya ya. Halo, saya Selina Evangelista, saya di sini representatif. Ribet ah. Terus yang lain aja deh yang lebih gampang gitu. Apa nih Kak? Apa ya? Apa lagi kita? Kalau misalnya ikut Miss misalnya atau putri-putrian kayak gitu. Nah, itu tuh Nah, ini aku udah tahu nih pasti nih. apa tuh? Pasti mau bahas cowok kan? Iya, boleh nggak sih? Boleh nggak sih punya pacar? Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya boleh nggak sih pelaku pageant itu punya pacar? Oke. Dari sisi mana nih mau ngebahasnya nih Kak? Sisi dunia lain atau sisi kalau misalkan pelaku pageant itu punya pacar boleh, tapi sebaiknya ya kita, karena kan gini loh, kita itu 1 tahun akan mendedikasikan kehidupan kita itu untuk tugas negara. Ya, apalagi kan Putri Indonesia itu banyak bersinggungan dengan tugas-tugas kenegaraan. Kita selalu bekerja sama dengan kementerian-kementerian. Jadi ada baiknya untuk tidak memiliki. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur punya, sebaiknya untuk tidak diekspos. Oh, karena ada larangan? Enggak, bukan larangan sih, itu emang udah kayak unwritten rules aja di semua pageant kayaknya. Jadi bukan cuman ini doang. Oh, oke. Bukan cuman pageant aku aja. Nggak boleh diekspos lah ya, lebih baik ya gitu. Tidak usah diekspos gitu, lebih baik. Karena takutnya mungkin akan menurun nilai jual atau apa? Bukan. Enggak. Takut kerjaan terganggu. Oh, oke. Gitu. Tapi itu kan takut kerjaan terganggu apa karena diekspos di sosial media itu atau karena apa? Which is kalau misalnya diekspos atau nggak diekspos kan tetap punya gitu kalau udah punya. Dan kalau mau terganggu atau enggak itu kan depends on yourself gitu, di dalam diri sendiri gitu kan. Bukan karena diekspos atau tidak diekspos kan? Iya juga sih. Cuman orang tuh ngelihatnya, kadang tuh ada orang yang perspektifnya gini, wah dia udah punya cowok pasti susah nih untuk diajak kerja sama gitu. Karena separuh hati dan pikirannya tuh sudah ke arah jenjang yang lebih serius gitu loh. Memang kadang-kadang nggak make sense sih Kak, cuman memang sometimes it happen. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah Kak Selin kan tadi udah minta diajarin gimana cara makan, cara duduk, cara berpose. Jadi Kak Selin sudah siapkah untuk mewakili Indonesia di Mrs. Indonesia? Dong Kak, coba dong. Kita ini lagi. Kita coba makan aja dulu ya. Kita rehearse. Rehearse-nya makan di bagian makannya aja ya. Bagian makan. Boleh makan aja. Ya. Terus eye contact-nya, kayak gue mau lebih cocok ke acting deh kayaknya. Itu lebih ke kayak, ayo belilah bulu Siliwangi, gitu ya. Itu tatapannya tadi lebih ke mengajak para pemirsa untuk, ayo beli, ini produk enak. Tapi pacar kamu siapa sih sekarang? Dulu mantan nama Daniel Wenas sebenarnya. Pembasket itu. Tolong jangan membawa. Bukan ya? Nggak tahu. Ngerti. Apa itu? Aku tidak ngerti. Masa sih nggak ngerti ya? Aduh, apa itu? Masa sih? Aduh, aku nggak ngerti. Aduh, beneran aku nggak ngerti ya. Aduh, aku pusing tiba-tiba. Aduh, pusing. Tapi sekarang kalau itu kamu ada target mau menikah kapan? Atau masih mau meniti karir aja? Kalau target menikah pasti ada umur. Cuman kalau sekarang sih aku lebih fokus ke karir dulu. Target nikahnya kapan emang? Rahasia. Ya. Sekarang udah. Abis aku bingung Kak, soalnya kadang gini loh, kita udah ngomong sesuatu kan di sosial media atau di mana, kadang-kadang tuh suka nggak kejadian. Jadi mendingan di-keep dulu gitu sampai bener-bener pasti. Sama yang sekarang pacaran udah berapa lama?
Ada setahun. Begitulah pokoknya. Tahun-tahunan apa masih bulan-bulanan? Gitulah pokoknya. Baiklah. Inilah Putri Indonesia. Lu maju duluan dulu yang Putri kan. Nah. Oke, dan inilah Putri Panggung.